Selamat pagi. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena Indonesia memiliki jumlah pulau yang cukup besar, yaitu sekitar 13.466 pulau yang terdiri dari 5 pulau besar dan pulau kecil yang belum bernama. Batas wilayah Indonesia yaitu berbatasan dengan Malaysia, Laut Cina Selatan, Filipina, Samudra Pasifik, Papua Nugini, Australia, serta Samudra Hindia. Luas perairan Indonesia yaitu sekitar 70% dari seluruh wilayah Indonesia atau setara dengan 3,2 juta kilometer persegi, dan Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif atau ZEE seluas 3,1 juta kilometer persegi, dan tentunya hal ini akan menambah luas laut yurisdiksi Indonesia. Kemudian Indonesia juga terletak di dua samudra besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Indonesia. Hal inilah yang membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang besar. Bab pertama di semester ketiga ini nanti kita akan mempelajari tentang kondisi wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ada 4 subtema yang akan kita pelajari. Nanti silahkan dilihat di materi Ibu peta konsepnya yang Ibu sudah bagikan. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang kondisi wilayah Indonesia, yaitu dilihat dari kondisi fisik Indonesia. Ada 3 kondisi yang atau letak yang akan kita bicarakan, yaitu yang pertama letak astronomis, letak geografis, serta letak geologis. Letak astronomis yaitu adalah letak suatu wilayah didasarkan pada garis lintang serta garis bujur. Dan di Indonesia berdasarkan letak garis astronomisnya itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 6 derajat lintang utara di Indonesia yaitu tepat berada di Pulau W. Kemudian 11 derajat lintang selatan di Indonesia tepat berada di Pulau Rote. Sedangkan 95 derajat bujur timur berada di paling ujung Sumatera Utara, dan 141 bujur timur di Indonesia tepat berada di kota Merauke. Yang kedua yaitu adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari posisi wilayah lain. Di Indonesia berdasarkan letak geografis terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia, kemudian benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berdasarkan posisi inilah Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki posisi yang strategis, dan ini diuntungkan pada jalur transportasi. Indonesia digunakan sebagai jalur transportasi dunia baik darat maupun laut. Kita lihat di sini contoh jalur
transportasi atau jalur perdagangan itu yang melalui Indonesia, yaitu yang berwarna biru, yang disebut sebagai jalur sutra. Tentunya sekalian sudah pernah sering mendengar apa itu jalur sutra. Jalur perdagangan jalur sutra ini dimulai dari Cina, Tiongkok, Tiongkok. Kita tahu bahwa Cina merupakan memegang perekonomian nomor 2 di dunia. Kemudian dia masuk ke Laut Cina Selatan, masuk ke Thailand, kemudian Vietnam, kemudian masuk di Indonesia. Dia akan melalui Selat Malaka, kemudian menuju India, kemudian dia lurus ke Afrika, kemudian dari Afrika masuk ke Turki, Yunani, kemudian masuk ke negara Italia, kemudian masuk ke Eropa. Kemudian kalau yang berwarna merah itu adalah jalur perdagangan emas, jalur dagangan emas. Ini adalah jalur perdagangan yang melewati jalur darat, dimulai dari Cina, kemudian masuk ke Asia Tengah, Uzbekistan, kemudian masuk ke Iran, Turki, kemudian masuk ke Mesir, kemudian masuk ke Rumania, dah masuk ke Eropa. Tentunya jalur perdagangan ini juga akan secara tidak langsung akan memberikan dampak perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu letak geologis, yaitu letak yang berdasarkan susunan batuan. Di Indonesia dilihat dari letak geologis terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahwa di Indonesia itu merupakan rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik ini dimulai dari pegunungan Andes ya di Amerika Selatan, kemudian masuk ke Amerika Utara, pegunungan Rocky, kemudian masuk ke Kepulauan Aleut, Semenanjung Kamcha, masuk di Jepang, Taiwan, kemudian masuk ke Asia Tenggara, Filipina. Dari Filipina kemudian dia masuk ke Indonesia melalui Sulawesi. Dari Sulawesi dia kemudian masuk ke Halmahera, Maluku, dan kemudian dilanjutkan ke Papua. Dari Sirkum Mediterania dimulai dari pegunungan Atlas, kemudian masuk ke wilayah Asia itu melalui pegunungan Himalaya, kemudian Arakan Yoma, kemudian dia masuk ke Indonesia, dia melalui Pulau Sumatera, kemudian rangkaian pegunungannya yaitu ke Jawa, Nusa Tenggara, dan yang terakhir yaitu berakhir di Laut Banda. Kemudian yang kedua, Indonesia itu terdiri dari 3 lempeng dunia. Yang pertama yaitu adalah lempeng Eurasia, kemudian lempeng Indo-Australia, di situ belum tidak nampak gambarnya. Kemudian yang ketiga yaitu lempeng Pasifik. Eurasia ini dia bergerak ke arah selatan, kemudian Indo-Australia dia bergerak ke arah utara, kemudian Pasifik, lempeng Pasifik dia bergerak ke arah barat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Indonesia terdiri dari 3 dangkalan. Yang pertama yaitu adalah
dangkalan Sunda, yang kedua dangkalan Sahul, kemudian yang ketiga yaitu adalah dangkalan di antara Asiatis dan Australis. Ya. Dangkalan Sunda di Indonesia berada di Indonesia bagian barat, kemudian dangkalan Sahul di Indonesia berada di Indonesia bagian timur. Dan itulah pertemuan hari ini. Untuk hari ini silahkan membuka materi sekaligus tugas yang Ibu share di classroom. Dan jangan lupa untuk selalu membaca literasi yang lain, buka buku paket kalian. Kemudian kerjakan tugas dengan baik. Sampai ketemu dengan pertemuan selanjutnya. Tetap sehat dan jangan lupa belajar. Salam.